Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja ini viral ya terkait ungkapan Mbak Nun tentang Pak Jokowi ya. Dan itu viral dan tidak lama kemudian banyak banyak yang mengkritik lewat video ya, banyak sekali yang kemudian merespon pernyataan Cak Nun itu ya dengan berbagai nada ya. Nah, terus jarak beberapa hari ya, 2 hari kalau nggak salah, ini muncul ini videonya Cak Nun yang intinya ya beliau menjelaskan itu dan eh, meminta maaf kepada keluarga beliau dan kepada semua atas ketidakenakan ini kan gitu. Nah, nanti kita simak bareng-bareng videonya. Nah, cuman dari peristiwa ini saya menangkap gini ya, ada yang mengkritiknya dengan memojokkan dan rata-rata ke situ sih, mengkritik Cak Nun dengan memojokkan kemudian eh, lebih cenderung memojokkan ke Cak Nun. Nah, kalau saya gini melihatnya bahwa tidak semua hal yang kita dengar dari orang yang kita cintai harus kita telan semua. Misalnya seorang kita tokohkan itu harus kita telan semua ya. Kalaupun ada kesalahan, mengkritik itu kan hal yang biasa. Nah, tapi ini dalam pandangan saya pribadi ya, orang mengkritik itu kalau benar-benar orang itu mau mengkritik, paling tidak ada dua hal yang harus dimiliki oleh orang tersebut, yaitu satu, dia harus punya rasa cinta kepada orang yang dikritik, itu kalau benar-benar kritik. Yang kedua, dia harus pernah mendoakan orang yang dikritik itu. Misalnya kita mengkritik Cak Nun misalnya, dia pernah nggak punya riwayat misalnya bener-bener dia itu punya satu frekuensi dengan Cak Nun kan gitu. Nah, Cak Nun bisa menerima dikritik keluarganya, dimarahi keluarganya seperti itu karena keluarganya pun mencintai Cak Nun sehingga Cak Nun bisa menerimanya kan gitu. Nah, kalau orang mengkritik itu tanpa mencintai dan tanpa pernah mendoakan, maka kritik itu akan cenderung menjatuhkan seseorang. Meskipun atas nama demokrasi, atas nama akal sehat, tapi kalau tanpa cinta dan tanpa doa, kritik itu akan cenderung untuk justru mendorong seseorang untuk semakin semakin jatuh. Apalagi kritik itu di hadapan banyak orang. Nah, dan melalui video ini, video yang di caknun.com ini yang judulnya Cak Nun Kesambet ini, saya justru melihat bahwa dalam diri Cak Nun, beliau sudah berusia 70 tahun ya kalau nggak salah. Beliau masih memiliki kemampuan untuk meminta maaf gitu. Untuk artinya orang yang disepuhkan, dituakan itu sulit loh meminta maaf kepada yang lebih muda, sulit gitu. Tidak merasa paling benar dan kalaupun salah ya meminta maaf, mohon ampun kepada Allah, diucapkan secara terang-terangan. Dan beliau mengakui ya kesambet itu ya sebuah kesalahan, ketidakseimbangan itu sifatnya juga manusiawi ya, sifatnya juga manusiawi kesambet. Dan kalau misalnya mau memojokkan Cak Nun sampai sedemikian rupa, saya kira ya kita lihat dulu lah perannya Cak Nun bagaimana selama ini, bagaimana beliau memiliki pengaruh baik kepada banyak orang kan gitu. Tentu ini bukan membenarkan kesalahan, tetapi ya kesalahan tetap tetap kesalahan, tetapi kan bukan lantas kita membenci, memojokkan dan sebagainya. Dan ini pelajaran untuk kita sesungguhnya. Bahkan Nabi Muhammad pun juga pernah toh ditegur oleh Allah karena eh, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Ya ayuhan Nabi, itu gimana itu ayatnya itu? Ya kan? Terus juga pernah Rasulullah ditegur Allah karena beliau bersabda gini, seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian niscaya tidak akan pernah tertawa. Karena kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis yang itu. Nah, terus itu juga ditegur sama Gusti Allah. Jadi ada orang baik yang punya kesalahan,
ada orang yang banyak kesalahan, kebetulan dia berbuat baik, ya kan? Nah, maka kita harus bisa bedakan ini. Nah, gitu. Nah, Cak Nun ini kira-kira yang mana? Masa Cak Nun orang yang banyak salah, kebetulan berbuat baik? Kayaknya nggak seperti itu deh ya. Ya wajar, sisi manusiawinya ya harus ada, sisi keplesetnya itu harus ada, saya kira harus, karena manusia kok, gimana ya, sehingga pasti akan ada lah hikmahnya, itu pasti ada. Nah, dari sini kita nanti akan lihat kok, siapa yang mengkritik karena membenci, siapa yang mengkritik Cak Nun karena mencintai Cak Nun, ya, akan terlihat nanti ya. Jadi kalau orang yang fanatik itu akan membenci Cak Nun, yang fanatik kepada orang yang dikritik Cak Nun, dia akan membenci Cak Nun. Kita akan lihat nanti apakah benar mengkritik di sosmed itu karena ingin menaikkan pamor sendiri, atau karena benar-benar mengkritik yang sehat ya. Setelah ada video yang berjudul Cak Nun Kesambet ya di caknun.com, itu kita akan lihat nih setelah ini respon orang-orang itu seperti apa. Apakah yang kemarin mengkritik Cak Nun akan terus memojokkan Cak Nun setelah video ini atau tidak, kan gitu. Kalau emang terus memojokkan ya berarti emang kebencian. Katanya nggak boleh membenci sesama muslim, tapi kebencian juga ya. Mumpung ini aji mumpung Cak Nun kepleset terus digas bisa, nah itu juga kebencian juga gitu. Nah ya, untuk mengetahui bagaimana videonya di caknun.com, mari kita simak berikut videonya. Nutup saya itu barusan disidang sama keluarga, dihajar, pokoknya di salah-salah gitu, di goblok-goblok gitu, di sesat-sesat gitu. Kenapa digoblok-gobloki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa orang waton bener kui keucap kan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, gitu. Tentu kan itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk saya berangking ngajar akun tentean karena saya. Nah, di situ ada kalimat, di situ saya melanggar. Nah itu loh kebesaran hatinya di situ, kira. Saya mengajarkan ya, harus bijak, harus begini, jangan melihat siapanya, tapi lihatlah apa yang benar gitu. Tapi saya sendiri melanggarnya. Nah, Cak Nun mengucapkan kalimat itu. Terus jangan hanya benar tapi juga benar kan gitu. Dan saya sendiri melanggarnya. Dan coba Anda carilah orang tua mana yang memiliki kebesaran hati seperti itu dan mau mengakui kesalahannya ya, dengan mengucapkan saya sendiri melanggarnya. Itu skill seperti itu ya, itu kalau nggak benar-benar diolah akan sulit loh. Orang yang sudah sepuh, sudah tua, itu mengucapkan kalimat seperti itu akan sangat sulit. Itu butuh kelapangan hati, butuh olah pikir, olah rasa bertahun-tahun untuk bisa sampai pada tahap itu. Karena orang kalau sudah terlanjur merasa benar itu sangat sulit sekali untuk mengucapkan kata-kata itu. Sangat sulit sekali. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi bukti bahwa bagaimana Cak Nun itu seperti apa. Apakah dengan ini kita semakin memojokkan, ataukah setelah ini kita justru lebih tahu siapa Cak Nun, lebih belajar tentang siapa Cak Nun. Oke, kita lanjutkan. Saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan kan begitu. Nah terus saya gimana? Saya tidak ada masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Allah, Allahumma hdini gitu ya. Dan saya minta maaf kepada
semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Karena ini masalahnya gini, ini kan kita sedang memulai era baru Ma'iyah. Dari sinau bareng kita memulai era ngaji perubahan. Sinau perubahan itu ngaji perubahan, dan mata kuliah pertama adalah aktivasi nutup. Jadi seperti itu ya videonya ya. Dan memang orang kalau tidak suka itu akan cenderung untuk membesarkan kesalahan tanpa mempelajari sesuatu kebaikan yang ada pada orang tersebut ya. Dan saya kira orang yang menyukai ilmu, menyukai belajar, menyukai olah rasa itu akan satu frekuensi dia. Nah, orang yang satu frekuensi itu tidak mungkin bertentangan atau bertabrakan, itu tidak mungkin, meskipun orang itu berada di jauh, orang itu tidak pernah bertemu secara fisik, orang itu tidak terlalu kenal secara person, tapi kalau dia itu punya kecenderungan terhadap ilmu, terhadap kebenaran yang sejati, maka saya yakin tidak akan ada itu memojokkan, membesar-besarkan satu kesalahan orang ya. Jadi mari kita belajar, gak usah apa ya istilahnya, memanfaatkan kesalahan orang untuk mendapatkan pamor pribadi supaya kelihatan cerdas mengkritik dan sebagainya. Saya kira itu ya.